Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in amma ba'du. Baik, saudara semeton, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Yang dimana kali ini kita akan membahas babul ma'. Langsung saja ya, tanpa menunggu lama-lama, menanti lama-lama ya, karena menunggu itu membosankan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma', yaitu bab yang membahas tentang air. Ta'riful ma' huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina'. Pengertian air. Air adalah sesuatu yang mengalir, yang syafaf, yaitu yang transparan, yang lembut, yatalawwanu bilaunil ina', yang dimana nantinya air itu berwarna mengikuti warna wadahnya atau tempatnya. Contohnya, misalkan nanti wadahnya berwarna biru, maka air juga ikut berwarna biru. Kalau wadahnya berwarna merah, maka air itu juga akan ikut berwarna merah. Ini kita bahas tentang air ya, bukan tentang bunglon. Yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulih, yang dimana Allah menciptakan kesegaran ketika meminum air tersebut. Aqsamul miyah, kemudian pembagian air. Min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Pembagian air daripada segi tempatnya dan asalnya atau sumbernya. Itu ada 7 ya. Salasatun minas sama wa arba'atun minal ard. Ada 3 dari langit dan ada 4 dari bumi. 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang pertama adalah salasatun minas sama, yaitu 3 dari langit. Mana yang 3 dari langit? Wahia miyahul matar, dia itu adalah air hujan. Wasal, dan salju. Wal barad, dan air dingin atau embun. Salju ini dia itu turun dari langit dalam keadaan mencair, kemudian dia itu membeku. Sedangkan barad, dia itu turun dari langit dalam keadaan beku. Akan tetapi sampainya ke bumi dia sudah mencair. Wa arba'atun minal ard, dan ada 4 dari bumi. Mana yang 4 dari bumi? Wahia miyahul bahri. Yang pertama adalah air bahri, yaitu air laut. Wal bi'ri, air sumur. Wal nahri, air sungai. Wal ain, mata air. Kemudian afdalul miyahi nazamaha ba'duhum faqalah, yang dimana kali ini sebagian ulama mensyairkan daripada air yang paling afdol ya. Langsung saja. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fani li misra thumma baqil anhari. Yang pertama adalah daripada air yang paling afdol adalah air yang keluar atau terpancar daripada sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah air Zam-Zam. Kemudian air telaga Kautsar, kemudian sungai Nil, kemudian sungai sisa atau sungai-sungai yang lainnya seperti sungai-sungai kita ya. Terus kenapa sekarang air Zam-Zam lebih afdol daripada air telaga Kautsar? Sedangkan air Zam-Zam berada di bumi dan air telaga Kautsar berada di surga. Karena air Zam-Zam itu
digunakan oleh malaikat Jibril ya. Digunakan oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda syakki sadril awal, yaitu ketika pembelahan dada yang pertama. Ketika pembelahan dada yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian ulama berpendapat tidaklah sesuatu itu untuk afdalul makhluk, yaitu untuk makhluk yang paling afdal, kecuali sesuatu itu lebih afdal daripada selainnya. Selanjutnya, aqsamul miyah min haitsul hukmu, yaitu pembagian air dari segi hukumnya. Al-awwalu, yang pertama adalah at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Yang pertama adalah suci pada dirinya sendiri dan mensucikan selainnya. Wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Maka air yang seperti ini dinamakan dengan air yang tahur dan air yang mutlak. Wa ma'na al-mutlaq ay mutlaqun 'anil qayyidil lazim 'inda 'alim bihalih min ahlil 'urb wal lisan. Makna mutlak di sini adalah yang terlepas daripada pengkaitan yang lazim, yang tetap, pengkaitan yang tidak bisa terlepas ya. Seperti contoh ya, contoh daripada ikatan yang lazim yang tidak bisa terlepas atau pengkaitan yang tidak bisa terlepas, yaitu seperti kopi. Nama kopinya ini tidak bisa terlepas ya. Apabila nanti kopi ditaruh di kocor, tetap namanya air kopi. Ditaruh di ember, tetap namanya air kopi. Berbeda halnya dengan qayyidin mumfak ya. Berbeda halnya dengan qayyidun mumfak, yaitu pengkaitan yang bisa terlepas. Nanti ada penjelasannya di bawah. Indal alimi bihalih, yaitu di sisi orang yang mengetahui dengan keadaannya, min ahlil urb wal lisan, yaitu dari ahli urb wal lisan. Fala yahtaju ila taqyid, maka air yang seperti ini dia itu tidak butuh kepada pentakitan, yaitu pada pengkaitan ya. Wa misluhu al muqayyadu biqaidin munfak, dan yang dinamakan atau termasuk juga dengan air mutlak adalah air yang muqayyadun biqaidin munfak, yaitu air yang terkait dengan kaitan yang dapat terlepas ya, seperti kama'il ba'ri wa ma'il bahri wa ma'il bi'ri wa ma'il bahri, yaitu seperti air sumur dan air laut. Contoh air sumur. Air sumur dia itu bisa terlepas daripada pengkaitannya. Contoh nama sumur. Air sumur ditaruh di kocor, tidak lagi namanya air sumur, akan tapi menjadi air kocor. Ditaruh di ember menjadi air ember, tidak lagi menjadi air kocor. Fayusamma ma'an mutlaqon, maka air yang seperti ini dinamakan dengan air yang mutlak. Fatasihu at-taharatu bih, maka sah kita itu bertoharoh menggunakannya. Bi khilafil muqayyidi biqaidil lazim, berbeda halnya dengan pengkaitan yang tidak bisa terlepas ya. Contohnya kama ilwarot, yaitu seperti air mawar, wal qahwah air kopi, wal asir air anggur. Seperti tadi contohnya, sekalipun air kopi itu ditaruh di ember tetap namanya air kopi, ditaruh di kocor tetap namanya air kopi. Fala yusamma ma'an mutlaqon, maka air yang seperti ini tidak dinamakan dengan air yang mutlak. Wala tasihu at-taharatu bih, maka tidak sah bertoharoh menggunakannya. Baik, kita lanjut ke aqsamul ma', yaitu pembagian air. Aqsamul ma'il mutlak min haisul qarahah yang qasimu ila qismain. Pembagian air yang mutlak
dari segi kemakruhannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ghairu makruhin isti'maluh, yaitu yang tidak dimakruhkan menggunakannya. Yang kedua adalah makruhun isti'maluh, yaitu yang dimakruhkan menggunakannya. Wa huwa arba'atun, dan dia itu ada 4. Itu air yang dimakruhkan menggunakannya itu ada 4. Yang pertama adalah ma'ul musammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Ya. Ini terjadi di daerah yang panas, ya, di daerah yang panas, musim panas, dipanaskan oleh sinar matahari dan ditempatkan pada tempat yang dibuat dari logam, ya. Kalau Indonesia itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk daripada daerah-daerah yang panas. Daerah yang panas itu seperti Hijaz, ya, dan lainnya. Kemudian yang kedua, kemudian belum ini. Maaf. Kenapa dimakruhkan li khaufil baros, yaitu karena dikhawatirkan nanti akan terkena penyakit baros, ya. Kemudian yang kedua adalah syadidul hararah, yaitu air yang sangat panas. Kenapa dimakruhkan liman'ihil al-isbak, yaitu karena dapat menghalanginya, ya, nanti untuk menyempurnakan daripada toharohnya atau wuduknya, ya, apabila dia itu berwuduk. Kemudian yang ketiga adalah syadidul burudah, yaitu air yang sangat dingin, liman'ihi al-isbaq kadzalik. Karena air yang sangat dingin nanti akan dapat menghalanginya untuk menyempurnakan wuduknya, ya, nanti apabila dia itu berwudu. Kemudian yang keempat adalah wa miyahu kulli ardin maghdubin alaih, yaitu setiap tanah, ya, setiap tempat yang telah diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti zaman-zaman daripada kaum-kaum nabi terdahulu, ya. Kita itu dimakruhkan menggunakan air daripada bagian-bagian yang atau tempat-tempat yang sudah diturunkan bala, ya. Seperti pada zaman kaum Nabi Lut dan lain sebagainya, ya. Mungkin hanya ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruan, salah baca terjemah atau ibaratnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.